Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, penyakit mulut dan kuku menyerang 1.200 hewan ternak di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemkab Gresik meminta peternak untuk tidak panik dalam penjualan. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, pedagang daging kesulitan mencari pasokan sapi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Gresik, Jawa Timur. Adi, bagaimana penanganan PMK di Kabupaten Gresik, Jawa Timur? Ya, Eva dan juga pemirsa, dari 1.200 hewan ternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku dan tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. 17 diantaranya ini dinyatakan mati. Sedangkan 20 ekor hewan ternak yang terpapar ini sudah kembali normal atau sehat. Nah, ini memang pemerintah Kabupaten Gresik terus melakukan berbagai upaya seperti melakukan penyuntikan dan juga pemberian vitamin kepada hewan ternak yang terpapar. Memang ini membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk hewan ternak tersebut kembali pulih. Pemerintah Kabupaten Gresik ini juga meminta masyarakat, khususnya para peternak, untuk tidak panik. Karena memang angka kematian dari PMK ini sekitar 1% saja di Kabupaten Gresik. Dan terkait dengan adanya panic selling, ini pemerintah Kabupaten Gresik sendiri meminta para peternak untuk tidak mudah terbuai dengan bujuk rayu oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk membeli hewan ternak mereka dengan harga murah. Karena memang yang terjadi di beberapa kecamatan ada oknum rumah potong atau oknum pedagang daging yang kemudian mendatangi para peternak untuk membeli hewan ternak yang dalam kondisi sakit dengan harga yang sangat murah. Ini tentunya juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi para peternak. Dan kemarin Bupati Gresik, Gusiani, juga mengatakan pihaknya akan segera menganggarkan untuk asuransi melalui dana BTT sehingga nantinya hewan yang mati akibat PMK ini bisa diganti oleh pemerintah Kabupaten Gresik lewat asuransi tersebut. Dan juga masyarakat atau para peternak ini diminta untuk segera melapor jika menemukan adanya hewan ternak mereka yang mengalami gejala PMK. Dan kemarin juga ada warga di Menganti, Gresik yang sebenarnya sudah melapor begitu kepada mantri hewan di daerah mereka, namun belum ada respon hingga waktu yang cukup lama. Dan ini disampaikan juga bahwa kondisinya mantri hewan di Kabupaten Gresik ini jumlahnya terbatas, jadi penanganannya didahulukan yang prioritas kondisinya cukup parah. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Gresik ini menjamin bahwa penanganan akan maksimal. Eva. Iya, Adi. Lalu bagaimana dengan ketersediaan pasokan sapi di Lamongan? Ya, di Lamongan, Jawa Timur sendiri saat merebaknya penyakit mulut dan kuku ini, memang pedagang daging sapi sempat kesulitan mencari pasokan sapi karena memang adanya penutupan pasar hewan ternak di Kabupaten Lamongan ini. Dan para pedagang ini menuturkan mereka sampai harus berkeliling ke desa-desa mencari para peternak untuk membeli hewan ternak sapi mereka untuk kemudian dagingnya dijual. Dan memang dari Dinas Peternakan Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa dari 266 populasi sapi di Kabupaten Lamongan, 153 diantaranya ini terpapar PMK. 4 ekor sapi mengalami kematian dan juga 3 sapi harus dipotong paksa lantaran kondisinya dalam keadaan lumpuh. Dan meski demikian, ini daging sapi yang terpapar ini tidak mengurangi daya beli masyarakat dan juga konsumsi masyarakat akan daging sapi. Dan harga pun ini juga masih normal di kisaran Rp130.000 per kilogramnya. Ditegaskan lagi memang mengkonsumsi daging sapi dari hewan yang terpapar PMK ini memang aman asal diolah dengan baik dan juga disarankan untuk tidak memakan jeroan, bagian kepala dan juga bagian kaki hewan yang terpapar PMK. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda, Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda.